Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Effendi dari channel Andalas Cendikia, channelnya Sekolah Unggul Berkarakter Al-Quran. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa di tempat yang sangat luar biasa, berjumpa dengan tokoh inspirator kita, Bapak Camat Hidayatul Taufik. Assalamualaikum Pak Camat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini lama kita tidak berjumpa Pak Camat. Iya. Setelah beberapa bulan di Family Fest kemarin, Iya, dan sekarang kita bisa berjumpa Pak. Masya Allah. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ustaz, luar biasa. Alhamdulillah, ya. Dan ini jauh-jauh dari Agam ini ya. Iya. Dan alhamdulillah bisa silaturahim di Andalas Cendikia apa ya? Ya. Keluarga sehat Pak Camat? Alhamdulillah Ustaz. Iya. Khair. Tentu para pemirsa semuanya sudah tidak perlu lagi saya mengenalkan beliau karena sudah viral di sosial media ya, dengan berbagai aktivitasnya. Tapi tentu kita perlu menggali hal-hal yang menarik, sahabat semuanya. Bagaimana sosok Pak Camat yang beliau seharusnya ya fokus tentang pemerintahan, tapi subhanallah malah dia viral di jagat sosial media. Ini bagaimana ceritanya Pak Camat? Masya Allah. Baik Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pertama kita bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa raga kita atas rahmat yang Allah berikan. Pagi tadi kita kembali Allah bangunkan dari tidur kita, dan kita berterima kasih Allah masih berikan kita kesempatan untuk bisa melihat istri ada di samping kita. Masya Allah. Dan sebagai seorang ayah kita berterima kasih pada Allah, pagi tadi Allah buka lagi mata kita, dan pada saat kita melihat ke sebelah kiri kita masih ada anak di samping kita. Segala puja dan puji hanya milik Allah semata, selayak keagungan wajahnya dan kebesaran kuasanya. Hari ini entah bagaimana cara saya mengungkapkan rasa bangga dan bahagia Ustaz. Masya Allah. Allah izinkan bisa bertemu dengan sosok guru ya, beliau Masya guru saya Allah. pemirsa. Juga sebagai seorang trainer, CEO dari Andalas Cendikia. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang saya dapat dari beliau. Alhamdulillah, dan hari ini Allah izinkan kita bisa bertemu. Saya senang sekali Ustaz. Kemudian terus ya kita berselawat pada junjungan alam, manusia yang berhati teramat lembut, berperangai teramat mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Ustaz di yaumil akhir kelak Amin. Allah pantaskan kita masuk barisan panjang orang-orang yang dapat syafaat dari beliau. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi menarik pertanyaannya Ustaz. Ya. Gimana aku bisa seperti itu ya? Iya. Masya Allah, yang jelas yang pertama sekali yang saya rasakan adalah konsep birrul walidain yang Rasulullah ajarkan pada kita. Dalam hadis Bukhari Muslimnya, ridallahu wa ridal walidaini wa suhtul walidaini, bahwa ternyata memang benar yang saya rasakan dalam hidup. Sungguh kesuksesan anak itu tergantung bagaimana ridho seorang ibu padanya. Nah, yang saya rasakan juga seperti itu. Mulai saya berdinas di Kabupaten Pasaman, kegiatan kedinasan berjalan dengan lancar, dan setiap akan melakukan kegiatan-kegiatan dinas, saya minta izin dan mohon doa dari seorang ibu. Masya Allah. Seperti itu. Sebelum diteruskan Pak Camat, jadi saya merinding ini setelah mendengarkan tentang konsep birrul walidain tadi ya. Jadi Pak Camat ini adalah dulu tempat tinggalnya di Pasaman gitu ya. Pasaman. Ya, tentu itu daerah-daerah termasuk kampung gitu Pak Camat ya. Ya. Kampung, tapi ternyata bisa lolos ke IPDN. Apa kira-kira hal yang energi apa kira-kira yang bisa, atau kekuatan apa yang bisa mendorong Pak Camat lolos ke IPDN? Ya, Masya Allah. Gitu. Ada mungkin yang menarik. Ya, pertanyaan Ustaz menarik sekali karena mengingatkan saya pada momen di mana begitu luar biasanya pengorbanan ayah dan ibu yang saya panggil dengan Buya, dan hari ini beliau sudah tidak ada lagi. 2 tahun yang lalu Allah panggil beliau, dan sosok seorang ibu tadi yang saya panggil Umi. Nah,
mungkin sebagian orang berpikir, kok bisa ya anak seorang petani, anak kampung bisa lolos STPDN, kan seperti itu. Iya, betul. Nah, saya kira konsepnya sederhana sekali, bahwa ketika akan masuk STPDN, ya, yang saya minta itu bukan lolosnya, Ustaz. Ya Allah, saya minta diloloskan. Tidak seperti itu, justru yang saya minta itu ridho dari ibu saya. Masya Allah. Nah, Umi, saya mau melanjutkan sekolah ke sini. Mohon ridho, mohon restu. Kemudian Umi saya memegang kepala saya, nah, pergilah, berjuanglah. Ridho kami bersama. Saya cium tangannya, saya ucapkan terima kasih, saya peluk dia dengan sepenuh jiwa saya. Kemudian saya merasakan ada energi luar biasa yang saya rasakan. Masya Allah. 4 tahap dari tes di STPDN itu, alhamdulillah, ketika tes pertama itu psikotes, Ustaz. Iya. Alhamdulillah, Allah izinkan saya peringkat nilai tertinggi di Sumatera Barat. Allah Akbar, Masya Allah. Saya tidak menyangka juga, ya Allah, kok bisa seperti ini, ya Allah, ada apa ini? Kan saya bertanya saja dalam hati, kok bisa seperti itu? Dan tes demi tes dilewati, tes kesemaptaan, tes kesehatan, dan ya saya ingat tes kesehatan itu seorang pria hebat yang saya panggil Buya, yang pada saat itu dia dalam keadaan demam, Masya Allah, dalam keadaan badan yang kurang sehat. Dia antarkan saya, ya Masya Allah, saya ingat beliau sekarang, dia rela pergi berhujan-hujan mengantarkan saya, Masya Allah, pun badannya demam. Ya, tapi itu semua memberikan saya energi luar biasa. Ya Allah, ketika melihat Buya seperti itu dulu pengorbanannya mengantarkan saya meski dalam keadaan kurang sehat badannya, saya minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, ganti apapun yang sudah beliau berikan pada saya. Masya Allah. Ganti dengan sejuta kebaikan, ya Allah. Masya Allah. Sehatkan beliau. Itu yang saya doakan sama Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, tes demi tes itu alhamdulillah bisa kita lewati dengan baik, Allah. Ustaz. Sampai tes pantukhir di PDN itu. Baik. Di PDN itu kan dites lagi. Ya. Alhamdulillah kita lulus. Kita diumumkan, bagi nama-namanya yang enggak tersebut berarti dia lolos. Ya. Kalau ada nama yang tersebut, dia pulang lagi. Alhamdulillah, Ya. nama kita enggak tersebut. Lalu saya kabari orang tua di rumah, Buya sama Masya Umi. Allah. Saya bisa bayangkan bagaimana rasa bahagia hati Allah. mereka, anak kampung, ya. Allah izinkan lolos di STPDN. Ya Masya Allah, begitu kira-kira saat. Masya Allah, luar biasa ya. Saya merasakan Pak Camat menceritakan hal seperti itu aja penuh dengan energi. Apalagi benar-benar pada waktu itu, ya, ketika seorang Buya, Pak Camat mengantarkan hujan-hujan gitu. Bagaimana seorang ibu memegang kepala Pak Camat menyampaikan, ridhoku untukmu wahai anakku, sambil memeluknya. Masya Allah, sahabat semuanya, dari pertama ini sudah menghentak, ya, podcast kita hari ini dengan sebuah kekuatan ridhonya orang tua. Ternyata kesusahan yang pertama perlu ridhonya orang tua. Dan setelah itu Pak Camat, setelah sudah lolos nih di PDN, kira-kira berapa tahun Pak kita tamat? 4 tahun. 4 tahun, alhamdulillah langsung. Dan kemudian langsung bekerja di Pasaman Di begitu ya. Pasaman. Pasaman, dan kemudian pindah ke Camat 10 tahun saya. 10 tahun saya mengabdi di Pasaman. Kemudian 2017 kita pindah ke Kabupaten Agam, dan Allah berikan amanah menjadi camat di Malala. Malala. Sebelum berangkat dulu pun saya sih ingat itu. Karena Malala itu kan awalnya saya nggak tahu, Ustaz. Ya. Malala itu di mana? Doa saya sebelum setelah mendapat ridho dari seorang ibu, saya panggil Bumi, saya berdoa sama Tuhan, ya Allah, saya tidak punya saudara di sana, ya Allah. Saya pun tidak punya teman dekat di sana. Engkau tempat hamba bergantung. Maka tolong ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang baik. Dan ternyata Allah kabulkan doa saya. Masya Allah. Sampai di Malala, alhamdulillah saya diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan saya masih ingat waktu di Malala itu, ya bukan karena saya sebenarnya, tapi karena memang kerjasama semua stakeholder,
pola lomba, pola asuh anak dan remaja, mengantarkan agam sampai ke Sumatera Barat. Masya Allah. Malala Dan ya. ada beberapa prestasi-prestasi kecil lainnya seperti Masya itu. Allah. Nah, saya ingin katakan lagi, sekali lagi saya ingin katakan, ketika besok lomba, saya malamnya telepon Umi saya. Umi, besok Malala akan dinilai oleh tim provinsi. Tolong bantu dengan doa ya Umi. Ya Allah. Umi bantu dengan doa. Teruslah berjuang. Alhamdulillah terbaik satu kita Sumatera Barat. Allahu Akbar. Dan ya setahun saya di Malala ada beberapa program yang sudah kita luncurkan. Ada namanya Gerakan Peduli Anak Yatim. Karena saya berpikir seperti ini, Ustaz. Jangan-jangan amanah yang Allah berikan kepada saya waktu di Malala, camat di Malala itu, justru itu nanti akan mengantarkan saya pada nerakanya Allah. Masya Allah. Maka saya berpikir, anak-anak yatim yang dari Malala, siapa sih yang memperhatikan? Bukankah saya saat itu gitu loh, yang menjadi pemimpin di sana? Betul. Tidakkah ini akan menjadi pertanyaan nanti di akhirat? Betul. Hai Camat, hai Hidayat, bagaimana engkau menjelaskan tentang tanggung jawabmu terhadap anak-anak yatim? Nah, maka pada saat itu saya kumpulkan seluruh stakeholder. Saya dalam sebuah rapat koordinasi, saya sampaikan pada mereka kekhawatiran dan keresahan saya sebagai seorang camat. Apa itu? Saya khawatir saya tidak memperhatikan anak-anak yatim. Masya Allah. Nah, program yang sangat luar biasa ini, yang jarang dilakukan oleh seorang camat. Ya, biasanya camat hanya sekali lagi pada proses pemerintahan saja. Tapi ini sudah menyentuh kepada anak yatim. Kenapa sih Pak Camat? Kok maunya susah-susah gitu loh ya? Susah payah ngapain anak yatim begitu tadi ya. Kira-kira hal yang menggerakkan Pak Camat pada waktu itu tuh tentang apa tuh? Ya, saya kira sederhana, Ustaz. Yang pertama, Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fazalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin." Tahukah kalian, kata Allah, siapa orang-orang yang disebut pendusta agama? Mereka adalah orang-orang yang mengabaikan anak yatim, Allah. yang tidak merasa kasihan terhadap duafa dan fakir miskin. Nah, saya hanya khawatir saja, Ustaz, kalau kelak Allah bertanya pada saya di yaumil akhir tentang tanggung jawab saya terhadap anak yatim, tentang kepedulian saya terhadap rakyat, dengan apa pertanyaan itu harus saya jawab. Allah. Nah, maka dari itu saya lakukanlah Pertemuan program launching namanya. Alhamdulillah Bupati Agam pada saat itu, yang masih Bupati sampai hari ini, Pak Indra Catri, hadir pada saat launching dan beliau mengapresiasi luar biasa program ini. Nah, gimana? Saya berpikir, gimana sih caranya supaya semua orang ini punya keterlibatan, ada kepedulian, merasa bertanggung jawab dengan anak-anak yatim di sekitar mereka. Nah, kalau sekiranya saya minta seperti kader KB atau petugas-petugas khususnya meminta sedekah, minta uang, akan berat mungkin, Ustaz. Karena warga kita untuk memberikan uang itu mungkin agak berat karena kebutuhan mungkin banyak. Nah, saya berpikir bagaimana mengkonversi uang ini menjadi benda lain yang tetap berharga. Saya membayangkan beras. Kalau diminta beras ke masing-masing rumah itu, yang sebelumnya tentu kita sosialisasikan betapa pentingnya kita membersihkan harta kita. Ketika kita minta segenggam beras, mereka kasih satu gelas lah. Satu gelas. Tekong. Iya. Kalau cuma beras berapa sih harganya? Iya benar, kalau 1 atau 2 genggam. Tapi kalau ada puluhan ribu genggam, dia akan bernilai, Ustaz. Betul. Nah, alhamdulillah kita gerakkan setiap jorong itu, ada 17 jorong di Malala pada saat itu. Kita gerakkan semua mereka. Dan alhamdulillah saya melihat potensi kader KB, kader PKK dan kader Posyandu itu, karena mereka setiap bulan itu selalu turun ke masyarakat. Saya kumpulkan mereka. Tetap saya sampaikan latar belakangnya sama. Ar-raital ladzi yukadzibu bid-din. Ibu-ibu semua, tidakkah kita kasihan terhadap mereka? Masya Allah. Ibu-ibu semua, suatu hari nanti ketika suami kita sudah tidak ada, lalu pada siapa anak ini akan panggil ayah? Masya Allah. Terbayangkah oleh kita kalau hari ini
suami kita Allah panggil. Hari ini anak kita menjadi yatim. Pernahkah terbayang oleh kita? Mungkin belum, Bapak, Ibu-ibu semuanya. Tapi kalau sekiranya itu terjadi hari ini, tidakkah anak-anak ini akan kebingungan kelak di Idul Fitri harus mencium tangan siapa ketika dia ingin kangen dengan ayahnya. Dan hari ini saya bilang ada 256 anak yatim sesuai dengan data yang saya punya di kecamatan kita. Siapa yang bertanggung jawab kalau bukan kita? Masya Allah. Nah, subhanallah. Dan pada saat itu Ustaz, saya masih membayangkan tuh ruangan itu mereka nangis terseduh. Allah. Mereka nangis terseduh dan mereka berteriak, kami siap Pak Camat. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu, dan terima kasih saya tentu buat Allah yang izinkan hati Ibu tersentuh untuk senantiasa hadir dengan anak yatim. Kalau selama ini ada anak yatim yang berteriak karena mereka kelaparan, lalu kita diam-diam saja, jangan pernah bermimpi kelak kita minta surganya. Padahal dia dalam doa-doa kita sering minta surga sama Allah. Tapi dalam keseharian kita teramat pelit dengan harta kita buat hanya untuk sekedar memberi mereka makan, hanya untuk sekedar membelikan baju lebaran buat mereka. Nah, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Setiap bulan, setiap tanggal 14 itu mereka mengumpulkan beras. Dan Ustaz tahu berapa? Sampai belasan juta setiap bulan. Saya masih punya arsipnya. Setiap bulan itu kita kumpulkan mereka di kantor camat. Saya cium kening mereka, lalu saya bilang, ya Allah, kalau kelak saya sudah tidak ada lagi, izinkan ya Allah banyak orang yang kasihan dengan anak-anak saya, banyak orang yang menjaga anak-anak saya sembari mencium kepala anak yatim. Masya Allah. Itu yang saya minta sama Allah. Allah, luar biasa. Tergetar hati ini sahabat semuanya. Bergetar begitu luar biasa. Ada energi yang hari ini berada di sini. Ya, mungkin juga tersalurkan kepada para pemirsa semuanya. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sahabat semua yang dirahmati Allah, ya, beginilah kalau sebuah kekuasaan diberikan kepada orang-orang yang paham agama. Beginilah bila pemimpin itu adalah orang-orang yang insya Allah soleh dan insya Allah akan menghadirkan kesejahteraan, akan memberikan hal yang luar biasa. Makanya Pak Camat, kita SMP Andalas Cendekia itu punya visi, ya, menjadi sekolah para pemimpin berkarakter Al-Quran. Ya. Karena kita pengen juga menghadirkan Pak Camat, Pak Hidayatul Topik baru, yang dia bukan hanya menjadi camat saja, tapi juga mampu dan mau merasakan bagaimana anak yatim dan sebagainya. Saya melihat Pak Camat, apakah benar ini ya? Melihat Pak Camat itu bukan hanya sekedar pengen karena waktu jadi Pak Camat punya program seperti itu, tapi dalam diri itu ada hal mungkin visi yang luar biasa gitu. Kira-kira apa sih sesungguhnya? Ya biasanya sikap dan karakter anak itu sangat dipengaruhi bagaimana dulu orang tua mendidik mereka. Masya Allah. Saya masih ingat almarhum ayahanda dulu ketika dia masih hidup, dan pun akan meninggal dunia, beliau sempat berpesan pada kita. Nah, kita hidup banyak sekali. Hiduplah yang berarti, hiduplah yang bermanfaat, tidak hanya buat diri, tetapi buat semesta. Begitu pesannya. Lalu saya menangkap bahwa kita akan menjadi orang kecil ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, dan kita akan menjadi orang besar ketika kita mau nafas kita, hidup kita senantiasa memikirkan kemaslahatan bagi banyak orang. Dan pada saat kita sudah tidak ada, insya Allah kita akan selalu ada di hati setiap orang. Masya Allah. Selalu akan ada doa-doa yang terpancarkan menyibak tabir langit. Allah. Nah, jadi salah satu motivasi terbesar kita, jadi samping tentunya
artinya untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai abdi negara. Tapi lebih dalam dari itu, kita ingin apapun yang Allah titipkan pada kita itu punya manfaat banyak buat orang lain. Dan tidak hanya itu, ketika manfaat itu sudah dirasakan orang, kita berharap akan semakin banyak doa yang terpanjat. Karena sadar atau tidak, setiap kita adalah pendosa. Masya Allah. Sadar atau tidak, setiap kita punya aib dan kekurangan. Walau alam, bisa jadi kita bangga selama ini dengan sholat kita, bangga selama ini dengan saum Senin Kamis kita, bangga selama ini dengan sedekah kita. Bisa jadi tanpa kita sadar justru gunungan dosa kita lebih tinggi dari amalan-amalan kita yang mungkin jarang ikhlas, Ustaz. Jadi karena kekhawatiran itulah, karena keresahan akan banyaknya dosa diri ini, maka kita berharap apapun yang Allah amanahkan pada kita, jabatan apapun kelak, ya, selagi itu punya nilai kebaikan buat masyarakat, buat umat, maka saya minta sama Allah, ya Allah, berikan saya kesempatan untuk itu, agar Engkau ridho, ya Allah, kelak Engkau Bapa, Engkau pantaskan hamba masuk golongan orang-orang yang insya Allah berada baring-baring dengan Rasulullah dalam surga. Masya Allah, luar biasa ya. Kemudian ini Pak Camat, kemarin waktu saya mencoba menghadirkan Pak Camat, ya sahabat semuanya, kita hadirkan Pak Camat sebelum beliau viral sebenarnya, ya, dengan Andalas Cendekia dengan konsep family fest begitu ya, menghadirkan para orang tua wajib suami istri, dan Pak Camat inilah sebagai pematerinya. Masya Allah, yang saya pikir itu ba'da zuhur para orang tua pada pulang tuh Pak Camat. Tapi ternyata Masya Allah, dia sampai sore, sampai selesai ternyata masih penuh. Itu luar biasa waktu itu. Dan biasanya ketika training kita, parenting kita, ya udah selesai, belum selesai bahkan udah pulang. Tapi ini luar biasa ya. Waktu acara beliau sampai sore, beliau tetap bertahan. Itu luar biasa Pak Camat. Itu yang pertama. Dan waktu menghadirkan Pak Camat, beliau waktu itu lebih suka dipanggil dengan employee of Allah. Kenapa itu Pak? Ya, employee of Allah itu kan artinya karyawan Allah. Karyawan Allah. Dalam pesan-pesan guru-guru kita di PPA Institute kan seperti itu, bahwa kita ini adalah employee of Allah, di mana sesungguhnya ikrar itu setiap kita sholat kita sebut, Ustaz. Tapi banyak di antara kita yang nggak sadar kalau sebenarnya kita sudah berulang-ulang kali mengikrarkan bahwa kita itu adalah employee of Allah dalam sholat kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Masya Allah. Dan itu kan berkali-kali setiap sholat kita kumandangkan itu, kita lisankan itu. Insya Allah saya kira itu tujuan kita, ya, itu tujuan hidup kita. Tapi sering lupa begitu ya. Sering lupa. Sering lupa. Dan begitu ketika menjadi serang mamanya Pak Camat sekarang udah menjadi pegawai negeri gitu ya. Ya, paradigma pegawai negeri itu setelah menjadi pegawai negeri dia bahwa seolah-olah dia menjadi pegawainya pemerintah begitu ya, menjadi karyawannya mamanya kalau kita di yayasan ya karyawannya yayasan, pegawai yayasan, padahal sesungguhnya dia menjadi pegawai dan karyawannya Allah begitu Pak. Nah, ketika mindset employee of Allah itu ada dalam pikiran kita, yang orientasi kita itu, tujuan kita itu bukan lagi bagaimana sih honor saya tiap bulan itu bisa meningkat, bagaimana sih supaya gaji saya itu tetap naik. Tujuannya udah jauh lebih dari itu, lintas ruang dan waktu. Masya Allah. Jadi dimensi ruang dan waktu itu sudah dilintasinya. Maksudnya apa? Ketika dia yakin Allah melihatnya. Makanya waktu saya jadi camat, saya punya pengalaman menariknya seperti ini. Dan kan salah satu tugas camat itu kan mengetahui surat akte kematian, surat keterangan kematian lah. Waktu saya camat di Ampe Angke, saya sering menandatangani itu setiap hari, Ustaz. Dan
sering ketika surat itu ada di hadapan saya baca perlahan. Dan kadang saya nggak kuasa menahan air mata saya. Masya Allah. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama, ya Allah, kalau hari ini saya yang menandatangani surat akte, surat keterangan kematian ini, mungkin bisa jadi besok pagi nama saya yang tertulis di sini. Dan orang lain yang menerangkan saya sudah mati. Masya Allah. Allah, Engkau yang Maha Tahu, amalanku sangat sedikit ya Allah, dosaku sangat banyak. Maka tolong ya Allah, berikan saya waktu agar saya bisa beramal sebanyak mungkin untuk mengurangi dosa-dosa saya ya Allah. Saya hanya merasa bahwa ini pesan cintanya Allah. Kenapa kok setiap hari saya menerima harus menandatangani surat ini? Allah. Dan jangan ini cara Allah mengingatkan saya, ya hidupmu sudah tidak akan lama lagi. Masya Allah. Kematianmu sudah dekat. Dan ya itu menjadi motivator bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri, Ustaz. Untuk senantiasa meningkatkan valensi diri kita agar semakin banyak manfaat kita buat banyak orang. Mungkin itu juga yang mendorong ataupun meningkatkan kinerja Pak Camat, bukan hanya sekedar tentang pemerintahan saja, teknis pemerintahan saja, tapi juga pada tadi ya, tentang ngurusin anak yatim piatu gitu kan. Kemudian rupanya waktu itu yang viral itu apa Pak Camat, upacara gitu kan, kemudian terjadi seperti itu gitu. Itu gimana sih ceritanya tuh? Ya, itu kan kejadiannya di Tanjung Mutiara ya. Tanjung Mutiara. Tempat kita ya, camat sekarang bulan Maret kalau tidak salah. Dan saya pun tidak menyangka, ya Allah, kenapa video ini Engkau izinkan viral di dunia maya? Apa maksudmu ya Allah? Saya bertanya-tanya dalam salat saya bertanya-tanya dalam perenungan saya, pesan cinta apa yang Engkau kirimkan pada hamba yang dhaif ini ya Allah? Kenapa Engkau izinkan ini bisa viral? Maksudnya apa ya Allah? Saya bertanya. Saya hanya menangkap pesan bahwa bisa jadi ini cara Allah untuk agar saya lebih punya manfaat. Nah, salah satu mungkin di Tanjung Mutiara sekarang, saya mencoba mengajak stakeholder, baik muspikanya, baik pemerintah nagarinya, untuk apa? Yang pertama, saya sedang menggerakkan gerakan Jumat Berkah namanya. Masya Allah. Jadi gerakan Jumat Berkah ini memang ini salah satu program kita di PPA, tapi kita mencoba mengadopsinya, menyesuaikannya dengan kondisi di Tanjung Mutiara. Nah, kita hobinya itu patroli sebetulnya, kunjungan ke rumah-rumah yatim juga. Salah satunya, suatu ketika saya menemukan rumah yang tidak layak huni, Ustaz. Masya Allah. Salah satu rumah di Tanjung Mutiara itu ada yang tidak layak huni. Di situ tinggal 6 orang anak kecil-kecil, kemudian suaminya serabutan dan istrinya pun seorang ibu rumah tangga, dan sangat jauh dari layak huni. Lalu saya hadir ke rumahnya, saya peluk anaknya, anak laki-laki umur 4 tahun. Lalu saya bilang, ibu sudah berapa lama tinggal di sini? Sudah lama Pak Camat, katanya. Hanya beralaskan tanah saja. Allah. Alasan tanah, kemudian untuk kamarnya hanya satu, kemudian ada triplek yang membatasinya. Lalu saya bilang sama teman-teman saya pada saat itu, teman-teman, saya baru selesai dari lapangan dan ini yang saya temukan. Ada orang-orang yang ternyata tidur malam tidak senyaman kita. Ada orang-orang yang ketika kita bisa makan malam bersama anak-anak kita, bisa tertawa dengan mereka di atas permadani kita, ternyata ada orang di sana yang mereka makan malam dengan anak-anaknya di atas tanah. Saya mau hari ini bagi yang tergerak hatinya, saya ingin kita rehab rumahnya. Dan ternyata ketika saya sampai di kantor, saya ceritakan itu pada teman-teman saya di kantor. Allah Akbar, mereka berlomba-lomba, Pak Camat, saya 3 triplek Pak Camat, saya 1 karung semen Pak Camat, Masya Allah, saya duit cash Pak Camat. Alhamdulillah, besoknya selang 1 minggu kami bawa triplek ke sana, kami bawa, alhamdulillah mereka sudah nyaman tidurnya sekarang. Kami bawa kasur, ya, karena kami merasakan apa ya, ini tanggung jawab kita. Jadi Camat bukan hanya sekedar duduk di belakang meja saja, tapi harus bertanggung jawab penuh semampu kita,
saat kita bertemu dengan Allah, kita berharap Allah tersenyum menyambut ruh kita. Masya Allah. Saya jadi teringat dengan seorang Khalifah Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, kalaupun ada domba yang terpleset, maka itu pun aku yang akan bertanggung jawab. Masya Allah. Ini luar biasa. Ada seorang warga yang memang kondisinya sangat tidak mumpuni, dan itu alhamdulillah ditemukan oleh Pak Camat sebagai warganya, dan kemudian melakukan hal yang sangat luar biasa. Jadi teman-teman semuanya, ini podcast kita kali ini betul-betul daging semuanya. Begitu banyak inspirasi, begitu banyak hal yang kita bisa gali dari Pak Camat ya, tentang energi yang memang pertama tadi tentang kekuatan ridho orang tua, doa orang tua, dan kemudian tentang visi hidup juga ya Pak ya, tentang employee of Allah, karyawan, siapapun diri kita, kalau kita sudah merasakan bagaimana diri kita adalah pegawai dan karyawannya Allah, maka tidak terbatas ruang dan waktu. Bahkan akan memberikan yang surprising pada orang lain begitu ya, memberikan pelayanan yang terbaik buat orang-orang di sekitarnya. Dan bisa jadi Ustaz, ya, banyak di antara kita hari ini pemirsa yang tidak lepas dari masalah hidup ini, baik itu di rumah tangga, baik itu di kantor, dimanapun kita bekerja, kok sepertinya masalah ini nggak jauh-jauh gitu loh. Setiap hari ada aja masalah. Bisa jadi pemirsa, sahabat semua, bisa jadi kita kurang memuliakan ibu kita. Masya Allah. Bisa jadi kita belum mendapatkan restu mereka. Astagfirullah. Maka yuk teman-teman semuanya, saya mengajak diri saya yang doif ini, kita semualah, kalau sekiranya hari ini masih banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup, nggak pernah berujung masalahnya, nggak pernah selesai, maka perbaikilah hubungan dengan ayah dan ibunya. Insyaallah ketika itu sudah baik, Allah akan hadirkan kemudahan-kemudahan dalam kita menjalani hidup ini, insyaallah. Amin. Begitu Ustaz. Untuk menutup ini Pak Camat, kita minta doa deh. Dan kemudian biar diri kita dan kemudian para pemirsa semuanya membuka segala yang ada pada diri kita, kemudian Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan kemudian Allah menjaga kita, menemani kita, mengizinkan kita untuk bisa lebih dekat lagi dengan Allah, dekat lagi kepada Sang Pencipta kita. Baik, baik pemirsa dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa bareng ya. Tolong aminkan siapapun yang mendengar doa ini, kita hadirkan dua rasa. Jadi pesan guru kami di PPA itu, ketika bermohon pada Allah, hadirkan dua rasa. Yang kita tahu rasa hina di hadapan Allah, kita hadirkan, kita ini hamba yang banyak dosa, hamba yang banyak maksiat. Yang kedua, hadirkan rasa butuh. Kita butuh pertolongan Allah, Ustaz. Siapapun kita hari ini, apapun jabatan kita, kalaulah tanpa pertolongan Allah, tentu kita tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Maka tetap hadirkan dua rasa itu, sembari sama-sama kita beristighfar, mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah izinkan apapun yang kita pinta pada siang hari ini, Allah ijabah insyaallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ya Allahumma salli wa sallim Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulikal karim nabiyikal amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Allahumma rabbana la tadakhlana fi makamin hadza fi kulli maqamin zamban ila ghafarta. Amin. Wahai Allah, kami bermohon padamu, jika siang ini ada di antara kami yang mungkin mendengar doa-doa ini, amin, membawa lumuran dosa dalam hidupnya, maka mohon ya Allah, jangan biarkan ia meninggalkan tempat duduknya kecuali Engkau telah ampuni segala dosa. Tuna ilaika ya rabbal alamin. Kami bertobat padamu ya Allah. Amin. Pada siang hari ini, idza kana fi hadzal makan ya Allah minal azwaj lazina ya'su ya Allah fi mayati, Allahumma taqabbal minhum taubatahum. Allah, jika ada seorang suami yang mendengar doa ini, amin, dan dia banyak berbuat maksiat, maka mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa di rumah tangganya. Amin. Ya jika maksiat terjadi pada istri dan anak-anaknya, karena peran suami-suaminya, Allah ampuni Allah para suami dan para ayah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma izakana
perempuan dari kalangan ibu, istri ataupun anak yang banyak bermaksiat. Mohon ya Allah, jangan biarkan Engkau ya Allah jadikan ia kembali dari tempat duduknya kecuali telah Engkau ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Jika dosa di rumahnya adalah karena peran dirinya, maka ampuni dosa-dosanya ya Rabb. Amin. Jangan Kau wafatkan ia sebelum Engkau terima taubatnya. Allahumma warhamman illa farijta. Jika ada di antara kami yang saat ini mendengar membawa kegelisahan, maka jangan biarkan ia meninggalkan tempat duduknya kecuali Engkau telah tenangkan keadaan jiwanya. Allahumma ya Allah wala yasra illa yasarta. Jika ada yang datang yang mendengar doa kami, mendekat padamu ya Allah, tapi hidupnya masih sulit, di rumah tangganya sulit, di pekerjaannya sulit, di kehidupan sosialnya sulit, kami mohon ya Rabb, angkat dan hilangkan semua kesulitannya ya Rabbal Alamin. Allahumma maridan illa syafaita. Jika ada di tengah kami saat ini yang mendengar acara ini, tengah Engkau uji dengan penyakit ya Allah, seberat apapun penyakit mereka, mungkin anak mereka, istri mereka, suami mereka, maka mohon ya Allah, angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma alif baina qulubina hati anfusana taqwana wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyyu wa maula. Kami mohon padamu ya Allah, jika memang di tempat ini hati kami masih kotor ya Allah, sering bermaksiat, kami mengaku zalim pada ayah ibu kami ya Allah, kami durhaka pada ayah dan ibu, ibu yang mengandung kami, melahirkan kami belum mampu membalas segala kemuliaannya sampai saat ini. Ayah yang telah berkeluh kesah banting tulang siang dan malam menafkahi kami, ayah yang rela berhutang pada orang lain untuk kami bermaksiat pada mereka ya Allah, kami berbuat buruk dalam kehidupan, melanggar ketentuan-Mu, kami mengakui itu semua ya Allah, kami ingin berubah ya Allah. Allahumma ya Allah, la tawaffana illa nahnu muslimin ya Allah, mohon jangan wafatkan kami sebelum kami jadi muslim yang baik ya Allah. Allah ya arhamar rahimin. Jika siang ini masih ada kerabat kami yang belum baik, atau bahkan keluarga kami yang ya Allah, adik kami, kakak kami, atau bahkan ayah dan ibu kami ya Allah, jika mereka masih jauh dari tuntunan-Mu, maka mohon sentuh hatinya ya Rabb, agar mereka berubah. Jangan pisahkan kami di surga kelak ya Allah. Allah, jika memang besok kami masih hidup, terbuka jalan panjang bagi kehidupan kami, mohon ya Allah, bimbing kami untuk berubah hidup kami, supaya lebih baik dalam hidup yang Kau ridho ya Allah. Wa iza kana hazihi ya Rabbal Alamin min akhir hayatina faj'al ya Allah akhirul hayatina husnul khatimah. Allah, kami mohon jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup kami, jika hari ini adalah hari terakhir ya Rabb, mohon wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allah, mohon dalam sakaratul maut kami ringankan lisan kami mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan mohon ya Allah, jawab kalimat kami di akhir hidup kami dengan panggilan indah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah wahai hambaku dengan keadaan diridhoi, aku merindukanmu ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kami yang belum mampu menolong saudara-saudara kami di Palestina ya Rabbal Alamin. Kami mohon ya Allah, Allahumma khatib bisabana ya Allah, ringankan hisab kami di yaumul qiyamah, yang tidak mampu menolong anak-anak kecil di Palestina, anak-anak kecil di Syria, di Rohingya, ampuni kami ya Allah. Kami masih sibuk berselisih ya Allah, kami masih sibuk saling mencela ya Allah, kami menginginkan persatuan namun kami sendiri terpecah belah, ampuni kami ya Rabb. Allahumma nahnu ibadah, Allahumma nahnu ibadah ya Allah, walaupun kami salah, walaupun kami salah, kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang mohon ampunan dari-Mu ya Rabbal Alamin. Allah, kami mohon jadikan Indonesia ya Allah negara kami yang tentram, penuh keberkahan dan Engkau ridho ya Allah, tempat kami bernaung. Jauhkan maksiat dari segala tempat yang kami pijak mulai hari ini Allah. Jauhkan dari rumah kami segala wasilah-wasilah maksiat, jauhkan di tempat kerja kami ya Allah segala kemungkinan maksiat. Allahumma hadinas siratal mustaqim. Allah, mohon wafatkan kami kelak setelah kami mampu mendekat kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sahabat kami ya Rabb.
Jadikan Al-Quran memberikan syafaat bagi kami di akhirat kelak. Allah, mohon jaga persaudaraan kami. Amin. Mohon jaga ya Allah sampai kembali bergandengan tangan kelak. Amin. Berjumpa dengan Rasulullah Amin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga. Amin. Kami telah berkumpul ya Rabb, belajar, bertaubat dan berbohong seperti yang Kau perintahkan. Amin. Maka mohon kabulkan doa kami ya Allah. Amin. Seperti yang telah Engkau janjikan. Jika semua pengorbanan kami sampai hari ini belum mampu mengabulkan doa kami, maka tunjuki kami ya Rabb. Amin. Dengan cara apa lagi kami mesti bermohon padamu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tadi telah menutupnya dengan doa. Dan mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan pertemuan ini dengan Pak Camat bukan hanya pertemuan yang terakhir ini. Kita mudah-mudahan Allah pertemukan kembali di dunia ini dan juga nanti Allah pertemukan kembali di surganya Allah. Amin. Allah kuatkan simpul-simpul hati kita. Allah kuatkan daripada tali silaturahim kita sehingga nanti kelak mudah-mudahan kalaupun anak tidak ada Ustadz di surganya Allah, mohon cari anak. Dan insya Allah kita semuanya di Andalas Cendekia Keluarga, Andalas Cendekia menginginkan juga bersama-sama Pak Camat bersama keluarga nanti bisa bersengkrama bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat semuanya, terima kasih Anda telah menyaksikan sebuah podcast yang luar biasa ini dengan Pak Camat yang menginspirasi kepada kita semuanya bahwa tidak ada kekuatan yang lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita benar-benar menjadi karyawannya Allah. Mari kita benar-benar menjadi pegawainya Allah sehingga kelak layak kita diberikan hal yang luar biasa di dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.